pemirsa, masih dari studio Metro Manulife, ketemu lagi bareng sama kita di sini tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Nah, untuk supaya kita bisa menjadi andalan nih Pak, bagi keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Pastinya kan yang namanya perencanaan harus benar-benar dipikirin secara matang begitu ya. Dan biasanya kita udah tahu nih mengenal yang sistem konvensional. Nah, ini ada pilihan lagi nih yang lain yang bisa dipikirin dan pertimbangkan, yaitu sistem keuangan syariah. Untuk perencanaan keuangan syariah Pak, itu biasanya gimana cara menyusunnya? Nah, kalau untuk mengelolanya sebenarnya ada 5 pilar lah. 5 pilar yang pertama itu kelola. Kelola itu artinya cash flow kita, bagaimana mengelola cash flow syariah kita. Ya. Yang kedua adalah mengumpulkan. Kumpulkan bisnis dengan melalui bisnis investasi dengan syariah. Ya. Sesuai misalnya kita mau berbisnis syariah atau apa dan lain-lain. Yang kemudian yang ketiga adalah melindungi. Nah, melindungi ini adalah dengan proteksi melalui asuransi. Ya, dalam hal ini adalah asuransi syariah. Nah, perencanaan keuangan di dalam konsep syariah itu seperti itu. Yang keempat itu disebut sebagai distribusi. Distribusinya ada macam-macam nih, ada wasiat, waris, wakaf, ya yang kayak gitu-gitu tuh hibah. Nah, itu adalah mendistribusikan kekayaan kita. Karena kalau kita pegang saja itu nggak mungkin. Karena the more you have, the less you take. Jadi kita harus distribusi. Itu begitu indahnya konsep itu. Kemudian yang terakhir adalah membersihkan. Nah, membersihkan ini dengan cara apa? Kalau di dalam konsep syariah disebut sebagai zakat, infak, dan sedekah. Nah, itu jadi A to Z ya. Jadi prosesnya itu nggak hanya dilihat dari hanya beneran indah berarti ya Pak ya. Beneran indah. Nah, tapi gitu. gimana kalau untuk mereka yang udah punya niat nih Pak, niat untuk melakukan perencanaan keuangan secara syariah tapi dananya terbatas. Nah, ini pertanyaan orang yang ke 1573 yang nanya ini. Oh, iya 73 ya Pak ya? 1077 Pak. Itu gimana tuh Pak Ardi? Justru pada saat kepepet itu pada saat itulah sebenarnya oke. Pada saat itu sebenarnya Anda harus memikirkan perencanaan keuangan Anda. Sisihkan dari mulai, kita nggak akan pernah ada waktu yang tepat untuk berinvestasi. Coba deh tanya. Betul. Selalu ada kurang deh. Hari ini punya duit 1 juta, kurang deh nanti aja pas 2 juta. Pas 2 juta, 3 juta, tahu-taunya udah umur 60, 65. Jadi saya kira pada saat kita punya duit, sisihkan. Pengelolaan itu harus dibagi sesuai dengan kebutuhan kita. Ada needs dan wants. Itu mungkin konsep pengelolaan keuangan yang secara umum ya. Ada needs, apakah kita perlu, apakah kita memang menginginkannya. Itu harus diatur. Jadi, Harus disiplin juga harus ya Pak disiplin. berarti ya. Pak Ardi, tapi gini, misalnya kita udah punya keinginan yang besar nih, kita mau investasi, kita mau bikin perencanaan secara syariah, semua udah matang deh rencananya. Tapi masih ada hutang yang harus dibayar, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi. Itu gimana Pak Ardi? Ya, makanya pengelolaan itu harus merangkum semua. Ada konsolidasi keuangannya dong. Jadi hutangnya dilihat, tanggung jawab kita dilihat, kebutuhan-kebutuhan yang lain yang bukan hutang, misalnya kebutuhan harian. Jadi perlu. Nah, kalau dalam konsep membersihkan, misalnya zakat. Zakat itu penting. Itu penting. Tapi kita juga harus melihat, ada hutang-hutang nggak yang harus dibayarkan? Ada kebutuhan anak sekolah nggak? Tapi harus dilihat ya Mas ya, jangan lifestyle misalnya ke mana Saya perlu untuk medicure, nonton, segala Tapi kan macam. kalau gitu. liburan bisa dapat inspirasi. Enggak gitu ya. Tapi kalau hutang juga kan agak susah Iya, kan. betul, Nah, iya, jadi betul. Pengelolaan keuangan itu memang harus dimulai dari hari ini, dari sejak dini, jangan menunggu gitu. Kalau menunggu terlalu lama, Jangan ditunda ya Pak ya. jangan ditunda. Nyun Sewu Pak, kayaknya ada yang mau nanya nih Pak nih silakan. penonton. Ada yang mau bertanya? Silakan Ibu, namanya siapa? Nama saya Ani. Oke, Bu Ani. Terima kasih. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang zakat. Iya, Bu Ani. Nah, bagaimana untuk yang mereka yang penghasilannya pas-pasan, padahal tetap harus menyisihkan untuk zakat? Oke. Terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan ke Mas Bayu dan Mbak Nina, Bu Ania, bahwa zakat itu wajib. Ya. Tapi dalam konsep pengelolaannya nanti harus dilihat apa yang harus dibayar duluan, apa yang harus dibayar duluan. Itu ada rumusnya, ada formulanya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan itu zakat itu wajib. Gitu ya. Jadi kalau punya hutang, bayar dulu hutangnya, coba dilihat. Dan jangan juga gara-gara proses pengelolaan keuangan ini akhirnya kemudian misalnya kalau punya keluarga atau punya tanggungannya terbengkalai, menderita segala macam gitu ya. Jadi itu konsepnya. Sebenarnya konsep syariah atau konsep Islam itu tidak memberatkan pada prinsipnya. Ya. Sudah jelas Bu Sudah Ani? jelas? Terima kasih. Iya. Wah, ini seru ya. Masih boleh nanya nggak nih? Boleh. Waduh, Nggak, tadi kan, pintar ya. enggak, tadi kan ngomong-ngomong soal transparansi. Tadi kan Ibu Yaya juga ngomong, aku tuh itu mengulik banget nih Pak Ari. Setransparan apa sih konsep Syariah. syariahnya itu?
setransparan. Jadi begini, jadi ada laporan keuangan, ya, ada Betul. balance, ada dana segala macam. Selain bahwa transparan, bahwa kita harus tahu bahwa bisnis ketika kita menginvestasikan uang kita ke syariah, ya, instrumen financial syariah, perlu juga diketahui bahwa bisnis yang dilakukan itu adalah sesuai dengan bisnis, sesuai dengan konsep-konsep Islam, di mana itu harus bersih, diinvestasikan ke tempat-tempat yang halal. Ya, itu kita tahu. Nah, pada saat proses bagi hasil misalnya, atau ada resiko, ada untung dan rugi, itu semua ada laporan keuangannya. Oh, kita bisa tahu dari mana tuh, Pak? Dan clear. Nanti ada laporannya, kemudian dijelaskan segala macam. Itu boleh Jadi nggak? itu transparan. Boleh, aku cuman penasaran pengen tahu, boleh nggak sih Pak kalau misalnya kita sebagai nasabah nggak nyaman dengan perusahaan-perusahaan tersebut, diganti itu boleh nggak Pak? Atau memang perencana keuangan sendiri yang mengaturnya? Ada akad di awal. Akadnya di awal harusnya transparan, itu tidak hanya setelah ijab Beda ya? ya. Oke, gimana? Lain kali nanti kalau ijab kabulnya investasi gitu, di luar tunai ya, dalam bentuk investasi. Nah, dari awal itu harusnya udah dikasih tahu, udah ada akadnya seperti apa posisinya. Jadi kalau kita nanti bicara akad, mungkin nanti kalau bertemu ya lebih panjang lagi kan, betul. karena biasanya kalau saya ngomong di sini tuh biasanya ada teh manis nih, karena nggak ada teh manis ya. Wah, Pak Ardi suka nyindir nih. Ya udah kalau begitu kita break dulu deh sebentar. Penonton yang dari studio juga masih boleh ada kesempatan untuk bertanya nanti. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, jangan ragu-ragu. Nanti kalau ditahan jadi jerawat lagi muncul, ya kan? Nah, jangan kemana-mana pemirsa. Kami akan kembali lagi tentunya masih di Gaya Hidup Masa Depan. Asuransi itu seperti mengingkari rahmat Allah yang mengatakan bahwa setiap individu tuh punya rezekinya masing-masing. Iya. Nah, bagaimana pandangan asuransi syariah terhadap ini? Dipersembahkan oleh